Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini menerangkan tentang pendiri Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Islam pertama. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua memencet tombol subscribe dan like di bawah ini. Yuk, kita lanjut menonton videonya. Pendiri Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan atau Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Kerajaan Samudera Pasai hadir pada abad ke-13 hingga abad ke-16 di Nusantara dan berdiri pada tahun 1267 serta masa kejayaannya berakhir pada tahun 1521. Semuderan Pasai sendiri telah mengalami masa kejayaan serta meninggalkan beberapa jejak melalui beberapa peninggalannya. Pendiri dari Kerajaan Samudera Pasai adalah Marasilu dan ketika masuk Islam, Marasilu pun memiliki gelar Sultan Malik Al-Saleh. Lalu, siapakah sosok pendiri dari Kerajaan Samudera Pasai ini? Simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut ya sobat. Pendiri Kerajaan Samudera Pasai dan awal berdirinya. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa Kerajaan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1297 Masehi. Menurut catatan dari Marco Polo, disebutkan pula bahwa ada seorang pedagangan yang berasal dari Venesia, Italia dan singgah di Samudera Pasai tahun 1292 Masehi. Dari catatan dari Marco Polo tersebut, Marco Polo menerangkan bahwa ia telah melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudera Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Selain dari dua catatan dari Ibnu Battutah dan Marco Polo mengenai waktu berdiri Samudera Pasai, ada pula sebuah hikayat yaitu Hikayat Raja Pasai serta beberapa tulisan dari penyelidikan sejumlah ahli sejarah di Eropa. Menurut para ahli sejarah di Eropa, Kerajaan Samudera Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya ialah Sultan Malik Al-Saleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh bisa menjadi raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai karena Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin Al-Kamil ialah seorang laksamana laut yang berasal dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berada di Kairo untuk merebut sebuah pelabuhan yang bernama Kambayat berada di Gujarat, India. Perebutan pelabuhan tersebut bertujuan untuk menjadikan pelabuhan sebagai tempat pemasaran barang perdagangan yang berasal dari timur. Atas perintah dari Kesultanan Mamluk tersebut, Nazimuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai di Aceh dengan gelar Sultan Malikusaleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meskipun dipercaya bahwa Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan takhta Kerajaan Samudera Pasai dari pemberian Nazimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh masih mendapatkan pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama dari Kerajaan Samudera Pasai. Sementara itu ada beberapa sumber yang menyebutkan kisah berbeda mengenai cara Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar sebagai pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa, dijelaskan bahwa Nazimuddin Al-Kamil yaitu seorang laksamana laut dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh lalu mendirikan kerajaan di Pasai. Nazimuddin Al-Kamil pun wafat lalu Pasai dikuasai oleh seorang laksamana bernama Johan Jani yang berasal dari Pulau Wi yang berasal dari dinasti Mamaluk yaitu dinasti yang menggantikan dinasti Fatimiyah. Johan Jani kemudian berniat untuk merebut kerajaan dari para pendahulu. Dinasti Mamaluk kemudian mengutus seorang pendakwah yang bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya pernah berdakwah di sekitar pantai barat India lalu bergerak ke Pasai. Di Pasai dua pendakwah tersebut pun bertemu dengan Marasilu yaitu salah satu anggota angkatan perang dari di Kerajaan Pasai. Syekh Ismail serta Fakir Muhammad kemudian membujuk Marasilu untuk memeluk agama Islam lalu mendirikan Kerajaan Samudera dengan tujuan untuk menandingi Pasai. Usai memeluk agama Islam, Marasilu pun mendapatkan gelar Sultan Malik Al-Saleh serta menjadi raja pertama dari Kerajaan Samudera.
Kerajaan Samudera sendiri terletak di bagian kiti dari Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik Al-Saleh lalu menikah dengan putri Ganggang Sati yaitu keturunan dari Sultan Aladin Muhammad Amin yang berasal dari Kerajaan Perlak. Lalu sejak saat itulah, dua kerajaan Islam tersebut pun bergabung menjadi satu dan menjadi Kerajaan Samudera Pasai. Nama Samudera Pasai sendiri sebenarnya berasal dari Samudera Aca Pasai yang artinya adalah Kerajaan Samudera yang baik dengan ibu kota berada di Pasai. Usai Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia, tahta kerajaan pun digantikan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad atau Malik Al-Tahir pada 1297 Masehi hingga 1326 Masehi. Sebagai tambahan informasi, Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar Al-Malikus Zahir, sedangkan putranya diberi gelar Al-Malikul Mansu'as Zahir, yaitu gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik kedua yang berada di Mesir, yaitu Al-Malikus Zahir Bibars pada tahun 1260 hingga 1277. Al-Mansur sendiri adalah gelar yang diberikan dari Sultan Mamalik ketiga. Sultan Al-Malikus Zahir anak dari Merasilu atau Sultan Malik Al-Saleh pun menjadi Sultan kedua di Samudera Pasai dan memiliki nama kecil Raja Muhammad. Dari dua sumber tersebut, dapat diketahui bahwa pendiri Kerajaan Samudera Pasai yang diakui adalah Merasilu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri dan Raja pertama Kerajaan Samudera Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudera Pasai. Ibnu Battuta berkesempatan untuk mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai di masa-masa kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi. Samudera Pasai saat itu berdagang lat sebagai salah satu komoditas utamanya dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, Kerajaan Samudera Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Selain berjaya karena perdagangan, Kerajaan Samudera Pasai juga menjadi pusat dari penyebaran agama Islam. Sebab, letak Kerajaan Samudera Pasai dinilai strategis serta mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudera Pasai pun sempat mendapatkan serangan dari Kerajaan Majapahit di masa jayanya. Namun, Kerajaan Samudera Pasai berhasil kembali merengkuh masa-masa keemasan di era pemerintahan seorang sultan perempuan dengan gelar Sultanah Malikah Nahrasyiyah yang memegang tahta pada tahun 1406 hingga 1428 Masehi. Sultanah Nahrasyiyah pun memiliki peran besar dalam memajukan Kerajaan Samudera Pasai, termasuk dalam menjadikan Samudera Pasai sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam yang besar serta kuat di Nusantara saat itu. Masa akhir Kerajaan Samudera Pasai serta invasi dari Portugis. Menurut catatan Tiongkok, putra dari Zainal Abidin seharusnya memiliki hak untuk dapat menduduki tahta kerajaan di Samudera Pasai. Akan tetapi, seorang nelayan berhasil merebut tahta tersebut. Karena tidak merasa senang, Zainal Abidin pun membunuh nelayan yang merebut tahtanya, lalu Zainal Abidin pun naik tahta yang sebelumnya memang haknya. Raja Iskandar yaitu anak dari Raja Samudera Pasai pada tahun 1412 pun dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Lalu usia sampai di Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, jarang terdengar hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai serta Tiongkok. Tercatat bahwa kunjungan terakhir Kerajaan Samudera Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka saat itu mulai naik dan Kerajaan Samudera Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya mulai dangkal. Sehingga, banyak kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang mulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka. Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudera Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudera Pasai pada tahun 1521. Lantas semakin banyak pula warga di Samudera Pasai yang pergi dan memilih merantau ke tanah Jawa terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana yaitu ke daerah pusat kekuasaan Majapahit. Salah satu warga asal Pasai yang datang ke Jawa bernama Fatelehan atau Fatahillah atau Syarif Hidayatullah.
Ia memutuskan untuk pergi merantai ke Jawa sebab saat itu kerajaan Samudera Pasai yaitu negerinya tengah diserang oleh Portugis. Di Jawa, Fatahillah pun memutuskan untuk berkarir sebagai seorang panglima perang di Demak untuk mengalahkan Galuh serta Pajajaran. Hingga akhirnya Fatahillah sukses dan mendirikan kota Banten serta Cirebon. Relasi serta persaingan kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai kembali bangkit di era pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik as-Zahir pada tahun 1383 yang memerintah hingga tahun 1405. Menurut kronik Tiongkok, Sultan Zain pun berhasil dikenal dengan nama Zainuliabdi Tingki dan disebutkan bahwa ia tewas di tangan Raja Nakur. Lalu, pemerintahan dari kerajaan Samudera Pasai pun dilanjutkan oleh istrinya yaitu Sultanah Nahrasiyah yang berhasil pula membawa kerajaan Samudera Pasai dalam kejayaan dan masa kemasan. Pada tahun 1405, 1408 serta tahun 1412 Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai dengan membawa armada sekitar 208 kapal. Menurut sumber, perjalanan yang dilakukan oleh Cheng Ho pun dicatat oleh para pembantu Ngani bernama Mahuan serta Feisin. Secara geografis, kerajaan Samudera Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan-pegunungan tinggi yang berada di sebelah selatan dan timur Pasai, serta apabila terus mengarah ke timur, maka Pasai berbatasan dengan dua kerajaan yaitu Kerajaan Nakur serta Kerajaan Lait. Sedangkan apabila terus mengarah ke barat maka akan berjumpa dengan Kerajaan Lambri atau Lamuri yang disebutkan bahwa jarak dari Pasai ke kerajaan tersebut adalah 3 hari 3 malam. Dengan perbatasan antara Pasai dan wilayah-wilayah kerajaan tersebut, Kerajaan Samudera Pasai pun memiliki persaingan dengan daerah perbatasannya. Sementara itu, Pasai juga memiliki relasi dengan Tiongkok yang hubungannya diperkuat dengan hubungan para raja atau bangsawan Pasai dengan Laksamana Cheng Ho yang saat itu sering mengunjungi Pasai bersama dengan pasukan armadanya. Pemerintahan Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai memiliki pusat pemerintahan yang berada di antara Krueng Jambu Ayai atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai di Aceh Utara. Menurut catatan Cari Ibnu Battuta, disebutkan bahwa kerajaan Samudera Pasai saat itu tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, akan tetapi telah memagari kota-kotanya dengan kayu yang memiliki jarak beberapa km dari pelabuhannya. Pada kawasan pusat pemerintahan tersebut, kerajaan ini pun memiliki masjid, pasar serta dilalui oleh sungai air tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan yang ada di kerajaan Samudera Pasai, ada istilah menteri, syah bandar serta kadi. Sementara anak sultan saat itu baik laki-laki atau perempuan mendapatkan gelar tun, gelar ini juga diberikan kepada beberapa petinggi kerajaan di Samudera Pasai. Kesultanan Pasai saat itu memiliki beberapa kerajaan bawah serta penguasa dari kerajaan ini memiliki gelar sultan. Pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malik as-Zahir, kerajaan Perlak juga menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Lalu, Sultan Muhammad Malik as-Zahir pun menempatkan salah seorang anaknya yang bernama Sultan Mansur di Samudera. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik as-Zahir, kawasan Samudera saat itu telah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudera Pasai yang memiliki pusat pemerintahan tetap yaitu di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik as-Zahir, Kerajaan Pedir atau Kerajaan Lait disebutkan menjadi salah satu kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai saat itu juga memiliki hubungan yang cukup buruk dengan Kerajaan Nakur, yaitu kerajaan yang berada di dekat perbatasan wilayah Pasai. Hubungan buruk antara dua kerajaan tersebut diperparah dengan Kerajaan Nakur yang menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai akhirnya terbunuh. Perekonomian Kerajaan Samudera Pasai. Pasai adalah kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan pula bahwa 100 katil lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam urusan perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai salah satu alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini juga disebut dirham atau dirham yang komposisinya terbuat dari 70% emas murni dengan berat alat tukar tersebut 0,60 gram dan dengan diameter 10 mm serta mutu 17 karat. Sementara itu, masyarakat di Pasai umumnya juga menanam padi di ladang. Padi tersebut dapat dipanen 2 kali setahun. Selain padi, para masyarakat di Pasai juga memiliki sapi perah untuk menghasilkan kerju.
Sedangkan rumah penduduknya, memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter dan memiliki penyekat yang membuat rumah tersebut terbagi menjadi beberapa bilik. Rumah masyarakat Pasai pun terbuat dari lantai yang bahannya berasal dari kayu kelapa atau kayu pinang serta disusun dengan rotan, lalu di atasnya dihamparkan sebuah tikar rotan atau pandan. Itulah penjelasan mengenai sosok pendiri Kerajaan Samudera Pasai dan bagaimana pendiri Kerajaan Samudera Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan takhta berdasarkan beberapa sumber literasi yang ditulis oleh para ahli sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.